Lantas bagaimana sikap An Bo Hyun terhadap pasangannya? Ternyata sikap An Bo Hyun terhadap pacarnya sangat berbeda dengan karakter. Halo semuanya, welcome back lagi ya to my YouTube channel bersama dengan aku Yusril Kim. Guys, thank you so much buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Jisoo dan juga An Bo Hyun yang sudah diberitakan berkencan, dan hal itu juga sudah dikonfirmasi langsung oleh agensi dari Jisoo dan juga agensi dari An Bo Hyun. Yang spesial dalam video kali ini adalah kita bakal ngulik banyak hal tentang sosok An Bo Hyun, karena aku rasa di sini ada teman-teman yang belum terlalu mengenal sosok An Bo Hyun. Lantas seperti apakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kepoin bersama-sama. Yorobun, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus nih, Media Dispatch melaporkan bahwa Jisoo Blackpink berpacaran dengan aktor An Bo Hyun. Menurut Dispatch, keduanya itu sedang dalam tahap awal pacaran dan sedang hangat-hangatnya. Selain itu, Dispatch juga sudah mengungkapkan bukti-bukti foto dari pasangan ini yang berada di parkiran apartemennya Jisoo. Dan seperti inilah bagaimana statement dari Dispatch. Jisoo dan An Bo Hyun sedang jatuh cinta. Bintang K-pop masa kini dan masa depan K-drama sudah mulai berkencan. Disebutkan bahwa Jisoo menghabiskan sebagian besar waktu istirahat di rumah di sela jadwal tur Born Pink. Dispatch menemukan couple ini berada di parkiran apartemen di Yongsan, di mana An Bo Hyun dilaporkan menyetir sendiri ke rumahnya Jisoo. Bo Hyun mengunjungi Yongsan dengan pakaian nyaman dan menutupi wajah dengan topi. Selain itu, dia juga memakai masker dan kacamata hitam. Dispatch juga mengatakan bahwa sang aktor membawa makanan takeaway dari restoran untuk Jisoo. Wow, so sweet ya. Soal mengatur jadwal kencan, Bo Hyun menyesuaikan dengan momen ketika Jisoo ada di Korea. Karena seperti yang diketahui, setahun belakangan Jisoo lagi sibuk-sibuknya dengan tur dunia yang berskala besar. Keduanya disebutkan sama-sama tertarik dengan akting, di mana Jisoo debut dalam drama Snowdrop, sedangkan An Bo Hyun ambil bagian dalam OST drama yang sama. Selain itu, orang terdekat mereka menyebutkan bahwa Jisoo dan An Bo Hyun memulai bertemu secara dewasa. Pada saat bersamaan, mereka juga mencoba menjaga pihak lain karena keduanya tengah disibukkan dengan proyek masing-masing. Sementara itu, Jisoo baru saja menyelesaikan konser Born Pink bersama dengan Blackpink di Vietnam. Sedangkan untuk An Bo Hyun itu telah menyelesaikan drama See You in My 19 Life yang dibintangi bersama dengan Shin Ye Son. Dan untuk YG Entertainment selaku agensi dari Jisoo Blackpink mengkonfirmasi hal tersebut dan juga mengatakan bahwa keduanya kini dalam tahap semakin mengenal. Mereka pun meminta fans untuk mendukung Jisoo dan An Bo Hyun. Dan tidak hanya YG Entertainment saja nih, namun FN Entertainment selaku agensi An Bo Hyun itu turut mengkonfirmasi pemberitaan hubungan artisnya. Dan seperti inilah bagaimana statement dari kedua agensi. Kita mulai dulu dari agensi YG Entertainment. Statement mereka seperti ini. Mereka mengenal satu sama lain dengan perasaan yang positif. Kami akan berterima kasih jika Anda mendukung mereka dengan hangat. Sedangkan untuk FN Entertainment mengatakan mereka semakin mengenal satu sama lain. Waduh. Berarti mereka itu emang benar-benar baru banget teman-teman, baru banget berkencan. Dan sekarang mereka itu lagi hangat-hangatnya. Waduh. Konfirmasi agensi menandai hubungan pacaran pertama Jisoo setelah 7 tahun debut dalam Blackpink. Hal itu juga hadir setelah Dispatch lebih dahulu memberitakan kedua bintang drama tersebut menikmati kencan di rumah sejak Mei 2023. Lantas, siapakah sosok An Bo Hyun? An Bo Hyun adalah aktor Korea yang lahir pada tanggal 16 Mei tahun 1998. Untuk kampung halamannya itu berada di Yongdo-gu, Busan, Korea Selatan. Aktor tampan ini memulai debutnya sebagai model. Ia dulunya juga pernah berpartisipasi nih dalam kompetisi tinju amatir dan memenangkan medali emas. Wih, amazing gak tuh? Riwayat pendidikannya menyebutkan bahwa dia itu lulus dari sekolah menengah olahraga Busan dan berkuliah di Universitas Daekyong. Di universitas tersebut, ia mengambil jurusan modeling untuk menekuni impiannya menjadi seorang model. Akhirnya di tahun 2007 ia melakukan debutnya nih sebagai model. Tetapi setelah dirinya berkecimpung di industri hiburan selama bertahun-tahun, Bo Hyun lebih tertarik nih dengan profesi aktor. Maka dari itulah ia pun kemudian memulainya dari nol dengan mengambil peran-peran kecil terlebih dahulu. Kehidupannya pun berubah drastis pasca membintangi Itaewon Class yang menaikkan namanya. Sebelumnya ia juga harus mengerjakan pekerjaan paruh waktu lain untuk menyambung hidup, mulai dari menjadi kuli bangunan, pelayan food court, hingga staf pom bensin. Berbagai pekerjaan paruh waktu ia lakoni karena perjalanan karirnya sebagai aktor tak mengalami perkembangan. Pada acara televisi I Live Alone yang pernah ia sambangi, terungkap juga bahwa ia dulunya tinggal di apartemen yang penuh jamur, lapuk, dan mengalami kerusakan sana-sini. Tetapi kerja keras tak akan mengkhianati hasil. Usahanya mengambil berbagai peran kecil dan pendukung di banyak serial hingga film membuat namanya perlahan dikenal. Hingga pada akhirnya ia pun naik daun berkat drakor Itaewon Class. Dan kalau tidak salah perannya di sana sebagai antagonis deh.
Dan guys, berikut adalah daftar drama dan juga film yang dibintangi oleh An Bo Hyun. Di tahun 2014 dia bermain di drama My Secret Hotel sebagai Sang Hun. Di tahun 2015 dia bermain dalam drama The Dearest Lady sebagai Lee Bong Il. Kemudian di tahun 2016 dia bermain dalam film Descendant of the Sun sebagai Im Kwang Nam. Dan masih di tahun yang sama dia juga bermain dalam drama After the Show Ends sebagai Cha Kang Woo. Dan masih di tahun yang sama lagi dia bermain di drama My Runway sebagai Wang Rim. Di tahun yang berikutnya dia bermain dalam drama Wednesday 3:30 PM sebagai Baek Seung Gyu. Lalu dia bermain di drama Sister-in-Law sebagai Jam So, My Only Love Song sebagai Moo Myung, Hide and Seek sebagai Baek Do Hoon, Doko Rewind sebagai Pyo Tae Jin, Investiture of the Cast sebagai D-Bae, Her Private Lab sebagai Nam Eun Gi, Itaewon Class sebagai Chang Gun Won, Kairos sebagai So Do Kyun, Yumi Sel sebagai Kuwong, My Name sebagai John Pildo. Ini adalah salah satu serial dari An Bo Hyun yang aku suka. Ini bagus banget loh, wajib buat kalian tonton. Tapi kayaknya buat yang masih di bawah umur jangan dulu deh. Kemudian dia juga bermain dalam drama Military Prosecutor Do Bae-man sebagai Do Bae-man. Kemudian dia juga hadir dalam drama Yumi Sel 2 sebagai Kuwong juga. Dan untuk drama An Bo Hyun yang kemarin ditayangkan yaitu See You in My 19 Life. By the way, dari sekian banyaknya drama yang sudah dibintangi oleh An Bo Hyun, mana yang paling kalian suka? Antar komen ya di kolom komentar. Sedangkan untuk movie dia itu baru bermain dalam 2 movie. Yang pertama adalah film Hia di tahun 2016 sebagai Lee Jin Sang, dan film yang kedua adalah Memories of a Dead End sebagai Tae Gyu di tahun 2019. Dan sejauh ini dia juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan, mulai dari Rising Star Actor of the Year berkat perannya di Itaewon Class, lalu Best Emotive Award, Choice Award, Best New Actor, dan Rising Star Actor. Sebelum diberitakan berkencan dengan Jisoo, kehidupan dan dating history dari An Bo Hyun memang telah disembunyikan secara hati-hati dari publik. Aktor tampan itu juga mengaku pernah menjalin hubungan jangka panjang dengan seorang wanita, tetapi ia menahan diri untuk tidak mengungkapkan nama dari pacarnya. An Bo Hyun kemudian memilih mencurahkan seluruh energinya untuk membangun portofolio karir aktingnya. Pada penampilannya tahun 2020 di variety show MBC I Live Alone, dia mengaku masih lajang. An Bo Hyun juga belum dikaitkan secara romantis dengan seorang wanita melalui rumor, meskipun chemistry-nya dengan chef aktris lawan mainnya sangat dihargai. Meskipun tidak ada berita tentang kehidupan kencannya, dia telah mengatakan banyak hal tentang wanita yang dia sukai. Untuk yang belum tahu, orang Korea menggunakan frasa tipe ideal untuk menggambarkan kualitas yang menurut mereka ideal pada orang penting mereka. Kadang-kadang mereka bahkan akan menyebutkan orang-orang yang kepribadian atau getarannya dianggap cukup dekat dengan preferensi mereka. Sepanjang karir modeling dan juga aktingnya, An Bo Hyun menyebut beberapa wanita sebagai tipe idealnya. Misalnya, selama penampilannya di tahun 2021 di variety show Korea TVN The Sixth Sense Season 2, An Bo Hyun memilih Lee Mi Joo sebagai tipe idealnya. Pada kala itu, dirinya diminta untuk menyebutkan siapa sih teman wanita yang dia inginkan sebagai pendampingnya di pulau terpencil. Dan pada akhirnya dia memilih Mi Joo karena Mi Joo ini adalah tipe orang yang ceria yang ingin dilindungi. Kemudian di acara MBC I Live Alone, saat dia ditanya tentang tipe idealnya, An Bo Hyun mengungkapkan bahwa tipe idealnya itu banyak berubah, namun ia biasanya menyukai wanita yang baik kepada orang tuanya. Dia juga mengaku bahwa ketika dia bertemu dengan seorang wanita yang dia sukai, dia merasa sangat bertekad untuk mengevaluasi diri sendiri dan memperbaiki kekurangannya. Selanjutnya, dia mengungkapkan dalam wawancara GQ bahwa karena dia bukan tipe orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama, dia bisa semakin menyukai seseorang hanya dengan menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Selain itu, tipe idealnya juga termasuk wanita yang punya rasa cinta diri yang tinggi, seseorang yang bisa membaca suasana, dan seseorang yang banyak tertawa. Wih, Jisoo banget ya sih. An Bo Hyun menyukai wanita yang dengannya dia tidak harus terlalu berhati-hati atau malu di saat mengirimkan pesan kepada mereka. Dalam sebuah wawancara setelah siaran drama hits 2016, yakni Descendant of the Sun, An Bo Hyun memilih aktris Kim So Yeon sebagai tipe idealnya karena dia suka sifatnya yang lembut dan baik yang dia gambarkan dalam variety show MBC We Got Married. Lantas, bagaimana sikap An Bo Hyun terhadap pasangannya? Ternyata sikap An Bo Hyun terhadap pacarnya sangat berbeda dengan karakter Kuwong di Yumi Sel. Dia mengatakan dalam wawancara untuk majalah First Look bahwa ketika dia berada di depan seseorang yang disukai, dia menjadi jauh dan pria yang tidak banyak bicara. Namun selama berkencan dengan seseorang yang disukainya, ia cenderung membagikan semua pemikirannya, mulai dari kabar gembira hingga kesedihannya. Tidak seperti Kuwong, dia tidak suka menyimpan rahasia nih dari pacarnya dan merupakan tipe yang memperlakukan pacarnya dengan baik dan berusaha sekuat tenaga untuk menghujani pacarnya dengan cinta. Wih, romantis berarti ya. Jadi teman-teman, seperti itulah informasi mengenai An Bo Hyun. Dan bagaimanakah berapa kalian setelah mendengarkan kabar kencan dari Jisoo dan juga An Bo Hyun? Nanti langsung aja sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar.
Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika aku maybe ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan ada misinformasi. Aku mohon koreksi dan juga minta maaf sekali lagi. Kita jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih hangat. See you next time ya kawan-kawan, dan juga selamat beraktivitas bagi kalian semua. Goodbye.